Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andra. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi pertemuan ke-13 mata kuliah sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia sektor publik, tentang kompensasi. Baik, pertama itu ada konsep dan jenis kompensasi, prinsip-prinsip kompensasi, dasar-dasar kompensasi, sistem kompensasi pada sumber daya manusia. Selanjutnya ada konsep dan jenis kompensasi. Kompensasi itu merupakan hak yang wajib yang diterima oleh seorang pegawai sebagai imbalan yang harus diterima karena telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kompensasi sangat penting bagi pegawai maupun anggota. Kompensasi bagi seorang pegawai menentukan status, harga diri, dan gaya hidup. Oleh karena itu, kompensasi sangat berpengaruh bagaimana motivasi, prestasi, cara kerja seseorang pegawai di dalam perusahaan atau lembaga yang ia tempati itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada faktor pemerintah. Yang kedua, penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Yang ketiga, biaya hidup pegawai. Yang keempat, perbandingan upah, permintaan. Dan yang terakhir, ada persediaan serta kemampuan membayar. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Menurut Hasibuan, jenis kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung itu yang pertama gaji pokok, yang merupakan kompensasi yang diterima seorang karyawan biasanya berupa upah atau gaji. Sedangkan gaji ini merupakan imbalan finansial di mana imbalan finansial ini langsung dibayar kepada pegawai secara teratur dan secara tetap. Yang kedua itu upah belas jasa yang diberikan kepada pegawai harian dengan pedoman perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, upah intensif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas standar. Jadi di sini yang ketiga ini upah intensif bagi seorang pegawai, di mana seseorang itu dapat mengambil sebuah pekerjaan di atas standar. Jadi atasannya memberikan upah yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Tunjangan karyawan, tambahan hak istimewa selain pembayaran kompensasi seperti pembayaran tidak masuk kantor, pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, hari merah, acara pribadi, masa istirahat, asuransi kesehatan, dan program pensiunan. Yang kedua itu tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini hak istimewa selain pembayaran kompensasi dan tunjangan karyawan juga. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip kompensasi. Yang pertama itu ada prinsip kejelasan. Artinya dalam pemberian kompensasi mudah dihitung atau mudah dimengerti. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Artinya memberikan kompensasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kompensasi yang diberikan karena kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Artinya dalam memberikan kompensasi harus terdapat unsur keadilan baik dalam kaitannya dengan unsur waktu kerja maupun prestasi kerja. Yang keempat, prinsip keamanan. Artinya memberikan kompensasi yang berkaitan dengan hal-hal tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan atau jabatan. Misalnya dalam kondisi sakit, dalam PHK, misalkan dalam kecelakaan kerja gitu, wabah, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip pengendalian biaya. Artinya memberikan kompensasi yang harus dihindarkan dari unsur pemborosan organisasi. Selanjutnya ada prinsip kesepakatan. Artinya dalam pemberian kompensasi yang daunnya merupakan hasil atau kesepakatan bersama antara guru dengan pihak manajemen dalam organisasi. Prinsip kewajaran. Artinya memberikan kompensasi dengan memperhatikan perbandingan antara jumlah gaji tertinggi dan terendah. Selanjutnya ada prinsip perangsang. Artinya memberikan kompensasi harus mampu merangsang guru untuk memberikan sumbangan yang
maksimal atau kontribusi pada suatu organisasi. Yang ketiga itu ada dasar-dasar kompensasi. Yang pertama, non financial reward, yaitu berupa penghargaan bukan dalam bentuk uang seperti pekerjaan jabatan yang menjanjikan masa depan, pengaturan jam kerja lebih santai atau fleksibel ya. Yang kedua, indirect payment seperti fringe benefits, yaitu keuntungan dalam bentuk asuransi, cuti, dan libur. Yang ketiga, direct finansial seperti wage, salaries, dan bonus. Fungsi-fungsi kompensasi itu yang pertama, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien, lebih efektif. Jadi apabila semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi, maka kompensasi yang itu lebih tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi. Jadi maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan tidak perlu gitu ya. Selanjutnya, mendorong stabilitas perusahaan dan perusahaan ekonomi. Jadi sistem ekonomi dalam pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian dari manajemen sumber daya manusia memberikan kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Selanjutnya ada sistem kompensasi pada sumber daya manusia. Jadi di sini menyatakan bahwa kompensasi itu adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, jadi saya ambil kesimpulannya, kompensasi itu menurut saya suatu hak wajib bagi seorang individu atau seseorang untuk harus mampu menerima atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya bagi suatu pegawai ataupun anggota, di mana dapat menentukan status, harga diri, gaya hidup mereka. Jadi itu sangat berpengaruh bagaimana seseorang itu cara bermotivasinya, prestasi, cara kerja seorang pegawai di dalam perusahaan dan organisasi. Maka perlulah bagi seorang individu untuk menentukan apabila terjadi kesalahan-kesalahan, maka dalam hal apapun dia dapat mengerti dan memahami suatu masalah yang terjadi. Baik, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.